Yes, sahabat Berita Indonesia Link, saat ini kita masuk ke segmen berita Pilkada Serentak 2020 nih, Kon Holly. Ya, siap. Sudah ada siapa ini? Ya, ini ada Wakil Ketua DPD 1 Golkar Jawa Tengah, Mas Ferry Wawan Cahyono. Selamat pagi, Mas. Pagi. Ya, Kita terima kasih ini sudah menyempatkan waktu ini di sela-sela kesibukan. Iya. Wah, ini tapi baiknya kita buka dulu aja, suaranya menjadi jelas ini. Mas Ferry, terima kasih sudah hadir di Berita Indonesia Link pagi. Ini kebetulan kita ngebahas di segmen berita Pilkada Serentak 2020 ini. Nah, ini penting juga nih. Ya. Ini kita melanjutkan safari siaran langsung dari Jawa Tengah ini. Iya, sudah hari keberapa nih, Bang Oni? Kita dari kelima ya. Kita hari pertama di Sragen, Mas. Oh gitu Sragen, ya. Semarang, kemarin kita wawancara khusus di Pemalang, balik lagi Semarang. Iya, iya. Oke, kita ada sampaikan dulu berita dari pilkada dulu ya. Baik, baik. Nah, berita pertama ini, Kemendagri catat pelanggaran 206 Bapaslon. Ya, jangan ada klaster dari pilkada, harapannya begitu. Ini beritanya. Kementerian Dalam Negeri mencatat setidaknya ada 260 bakal pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2020 telah melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat proses pendaftaran beberapa waktu lalu. Namun, staf khusus Mendagri Castorius tak merinci nama-nama Bapaslon yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 saat tahap pendaftaran. Kendati demikian, menurut Castorius, jumlah tersebut masih kurang dari setengah total Bapaslon yang mendaftar. Menurut Castorius, sebagian besar Bapaslon dianggap masih cukup taat menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Castorius pun mengklaim Kemendagri serius dalam menerapkan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020. Castorius menyebut bakal menggunakan semua instrumen hukum agar protokol kesehatan COVID-19 dipatuhi seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat melempar wacana akan menunda pelantikan selama 6 bulan hingga menyekolahkan calon kepala daerah jika melanggar protokol kesehatan. Aturan itu diberlakukan kepada pasangan calon pemenang yang 3 kali melanggar protokol kesehatan selama tahapan Pilkada Serentak 2020. Mantan Kapolri itu menegaskan bahwa kebijakan penundaan pelantikan dan menyekolahkan pemenang Pilkada mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terkait sanksi kepala daerah. Pilkada Serentak 2020 akan tetap digelar pada 9 Desember mendatang. Nah, sahabat Berita Indonesia Link, berita berikutnya nih Mas Ferry. Iya. Ini di Jawa Tengah ini fenomena melawan kota kosong ini banyak ini. Jadi ini menjadi sorotan juga masyarakat Indonesia. Seperti apa nih? Nah, kalau yang menang kota kosong gimana? Tapi ada optimisme justru di sini. Iya, nah, betul. kita lihat beritanya. Ini adalah mengenai situasi persiapan Pilkada Serentak di Jawa Tengah dan sudah mulai masa pendaftaran dan saat ini sudah ada 6 ya? Ada 6 sementara ini sampai ditunggu tanggal 12 terakhir ya. Oh, ya. Pendaftaran perpanjangan. Apakah yang hanya satu paslon ini ada tambahan lagi apa enggak ini? Oke. Ya. Oke. Nah, itu kita lihat dulu. Beritanya. Melawan kota kosong, inilah dinamika pilkada di 6 daerah di Jawa Tengah, yakni Semarang, Grobogan, Sragen, Boyolali, Wonosobo, dan Kebumen. Namun situasi ini bisa saja berubah, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menerjunkan para kadernya di Pilkada Jawa Tengah bersiap untuk menang juga siap menerima perubahan perihal kota kosong. Kemungkinan berubah ada 2. Kalau tadi yang saya sampaikan 6 ya, 6 itu kota Semarang, Grobogan, Sragen, Boyolali, Kebumen, sama Wonosobo. Yang kemungkinan berubah itu Sragen sama Wonosobo.
karena ada 2 partai politik yang bisa mengajukan sendiri belum memutuskan. Partai apa itu? Dari PKB, kalau Wonosobo P3 sama Gerindra. Kalau mereka gabung itu 1 calon. Kalau yang di Sragen itu PKS, Gerindra sama apa ya? Dan, nah ini tinggal mereka nanti memutuskannya gimana. Sebagai informasi, paslon PDIP ada di Kota Semarang, yakni pasangan Hendy dan Ita. Di Gerobokan ada Sri Sumarni dan Bambang Pujianto. Juga di Sragen ada Kusdir Untung Yuni Sukoati dan Suroto. Sementara di Boyolali ada Muhammad Said Hidayat dan Wahyu Irawan. Sedangkan di Wonosobo ada Afid Nur Hidayat dan Muhammad Albar. Serta di Kubumen ada Arif Sugianto dan Rista. Meski begitu, paslon tidak boleh terlena kendati melawan kota kosong. Jadi lebih mudahkah pilkada melawan kota kosong? Yang mencoba mungkin pengen masuk ada. Sekarang di tingkatan provinsi nggak ada komunikasi dengan. Pak Babang, sebenarnya dalam situasi melawan kota kosong itu lebih sulitkah strateginya dibandingkan melawan yang ada namanya? Bagi ini kan ada 6. Taruh nggak ada lawannya kan mesti lebih mudah. Oh. Ya sahabat Berita Saling, kita sekarang masuk ke wawancara eksklusif khusus kepada Mas Ferry ya. Iya, betul. Kalau Ya, yang- jadi sahabat Berita Indonesia Link, Mas Ferry ini selain sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mas Ferry sehat ya? Iya, terima kasih Mas Ferry, Bang Oni. Kami dari Berita Indonesia Link mengucapkan terima kasih nih Terima di kasih. tengah kesibukannya mau hadir. Iya, ngobrol di segmen Iya. Berita Pilkada Serentak. Iya, ini hari ini malah ini tadi rapat paripurna, sempat melipir. Iya, oke, Mas Ferry, ini menghadapi Pilkada Serentak 2020 ini bagaimana nih soliditas Partai Golkar Jawa Tengah, Mas? Iya, terima kasih Mas Nur, Bang Oni ya. Iya. Saya kira event pilkada ini adalah bagian penting dari seluruh partai politik di dalam rangka untuk berkontribusi dalam semangat berdemokrasi ya. Tentu kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan calon-calon kader terbaik Oke. untuk mengisi di pemerintahan sehingga nantinya kontribusi tanggung jawab kita persembahkan kepada masyarakat. Nah, sesungguhnya kontribusi partai ini ya di pilkada ini, Iya, salah betul, satu yang betul, penting ini ya, betul. gitulah. Tentu Partai Golkar juga menyiapkan dengan segala piranti dan kesiapan yang prima juga di dalam kontribusi demokrasi ini di Jawa Tengah tuh, Bang Oni ya. Gitu ya. Ya, Mas Ferry, ini di 21 besok ini tahun 2020, maaf 9 Desember. Ini kan ada 21 kabupaten kota. Iya, ya. iya, Ini Partai Golkar mencalonkan diri kadernya di berapa kabupaten kota ini, Mas? Ya dari 21 daerah ini Mas Nur ya, Partai Golkar dari awal sudah mendorong kader untuk stabil ya. Tapi kalau kemudian kita ini bikin klaster tentu ada klaster yang sumbernya itu kader sendiri, kemudian klaster yang kedua adalah kita bersama koalisi artinya mendukung calon dari kader yang lain, kemudian saya kira itu ya. Nah kalau kemudian kita ditanya berapa kader asli dari Partai Golkar, kira-kira kita hampir 12 ya. Oh, 12. Ya, hampir 12 kader sumber kader internal kita 12. Nah, itu kemudian kita bermitra atau berkolaborasi dengan kader-kader partai yang lain gitu, Mas Ferry, boleh nggak kita tahu Iya, Bang. kalau target dari hasil kongres Iya. kali ini di Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah ini ditargetkan berapa persen harus bisa jadi nih ya, yang diusung atau oleh Partai Golkar? Ya, di konteks nasional, Bang Oni, karena kita kemarin hasil rapat di pemenangan secara nasional kita memang minimal kita di 60%. 60%. Ya.
Tapi kemarin kita di Jawa Tengah mencoba untuk kita harus lebih optimis dalam rangka untuk menyikapi ini, maka berusaha semaksimal mungkin di angka 80% gitu. Iya, itu harus ya. Tapi ini saya kira lebih daripada untuk semangat kita di lapangan agar Golkar ini lebih, iya, lebih bergerak dan lebih optimis dalam rangka untuk melalui pilkada dengan sebaik mungkin. Nah, tentu apa kemudian pertimbangan kita mencapai 80%, tentu satu adalah bahwa kita berdasarkan satu adalah daripada kualitas kader kita yang memang sudah di kabupaten masing-masing sudah diketahui ya, baik itu performance individunya maupun tingkat elektabilitasnya di masyarakat. Yang kedua, kita juga bermitra berkolaborasi dengan partai-partai besar di daerah. Tentu itu juga menjadi kalkulasi yang kita hitung. Misalkan hampir kita dengan PDIP ada 12 daerah yang kita bersinergi dengan PDIP, kemudian partai-partai yang lain juga demikian. Artinya kita juga tidak serta-merta dengan kita berjalan sendiri, tidak, tapi kita justru berkolaborasi dengan partai-partai yang lain. Oke, kesiapan mesin partai sendiri gimana untuk Golkar di Jawa Tengah? Kan mengingat juga Presiden menghimbau, ingat protokol kesehatan, jangan sampai ada klaster di pilkada. Ini kan pergerakan mesin partai harus rada berbeda dengan kondisi normal ya. Betul. Ya. Bagaimana? Ya Bang Uni, saya kira itu menjadi keniscayaan atau sebuah keharusan bagi kita, partai juga di dalam rangka ini tantangan dan harus kita juga memberi contoh kepada masyarakat ya. Nah, tantangannya adalah kita melewati atau melaksanakan pilkada di dalam pandemi ini, mau tidak mau kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi di awalnya sebelum pandemi ini juga sebenarnya partai sudah kita mulai pemanasan kan gitu. Artinya sudah ada upaya partai untuk menyongsong pilkada di tahun 2020 ini sudah dimulai dari setahun belakang ini sudah dipatah panaskan. Saat konsolidasi sudah mulai panas. Sudah mulai kita panaskan atau sudah mulai kita kencangkan. Nah, bisa sekarang ini Mas Nur, saya kira memang nanti kita harus memperkuat modalnya adalah modal daripada kekuatan internal kita ya. Nah, nanti kampanyenya tentu kita harus sesuaikan. Kalau kemudian kemarin itu harus berkumpul dibatasi ya kita harus dibatasi, tapi tentu itu tidak mengurangi daripada upaya partai khususnya Golkar kita untuk menggalang dan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat ya. Pak Ferry, ini Partai Golkar ini kan partai yang sudah cukup dewasa dari sisi usia ya, sudah cukup dewasa, sudah matang, kader-kadernya juga sudah teruji. Ini ada kader muda Mas Ferry sekarang juga ada jabatannya cukup mentereng di DPRD Jawa Tengah ya. Nah, tingkat konsolidasi terutama menjelang pilkada ini, terutama untuk kaum milenial ini seperti apa yang dilakukan oleh DPD Jawa Tengah ini, Mas? Ya, yang pertama memang kita ini sedang melaksanakan musyawarah daerah itu, Mas Nur dan Bang Uni ya. Artinya musyawarah daerah ini yang pertama adalah itu agenda rutin konsolidasi kita selama 5 tahunan yang sudah ditetapkan oleh peraturan organisasi kita. Yang kedua memang bagian daripada upaya untuk mempersiapkan pilkada. Nah, di konsolidasi atau musda kita ini memang salah satu kita adalah upaya dorong anak-anak muda ini masuk ke pengurusan, Mas. Sebagai bagian penghargaan dari partai yang kemudian menempatkan anak-anak muda ini duduk di dalam kepengurusan sehingga mereka nanti akan berkibar dan sekaligus bisa dilihat masyarakat. Oh, ternyata Partai Golkar sudah mengakomodir daripada kelompok-kelompok pemuda generasi di sini ya. Dan situ yang kedua khusus dalam pilkada kita tampilkan itu anak-anak muda untuk melakukan kesadarannya lewat kader-kader muda kita kepada masyarakat agar ikut pendidikan politik atau kampanye. Tentu tetap dalam suasana pandemi ya, protokol kesehatan. Barangkali ada kader-kader muda Partai Golkar yang besok ini ikut bertarung di pilkada. Di mana aja Mas? Siapa dan di mana daerah? Oh, kalau kader muda ya, kader muda itu di Blora itu masih muda ya kan? Kemudian di Kota Magelang juga itu muda. Magelang, Blora. Kemudian ya kalau umur muda masih banyak ya. Kira di mana lagi di
di Pekalongan itu ya walaupun ya masuk muda lah Bu Balkis ya, ya Bu Balkis walaupun usia 50 masuk ya gitu. Paling tidak semangatnya muda. Tapi Mas Nur dan bangun ya second line kita sudah kita dorong kader-kader muda kita ya, baik di sayap partai AMPG maupun organisasi kepemudaan di bawah koordinasi Partai Golkar itu sudah siap untuk menyongsong dan menyukseskan pilkada ini ya, betul. Khususnya calon-calon dari Partai Golkar. Iya. Ini mungkin pemirsa juga banyak yang sering melihat tagline-nya Partai Golkar itu ada suara rakyat, suara Tuhan gitu ya. Masih sampai sekarang masih ini. Ya, itu tagline sekarang adalah satu untuk Indonesia ya. Satu untuk Indonesia. Golkar, Indonesia Golkar ya, kemudian itu secara nasional ya. Nah itu tagline itu sebetulnya bagaimana, apakah itu untuk menuju kejayaan Partai Golkar lagi sebagai pemenang pemilu dan sebagainya, atau bagaimana ke depannya itu Mas Ferry? Ya betul sekali Mas Nur ya. Satu itu adalah bagaimana kita kembali menyatukan ya semangat seluruh kader Partai Golkar di Indonesia ini, optimis dalam menghadapi tantangan dan peluang yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memandang bahwa kesatuan bangsa di dalam wilayah NKRI ini penting, yang harus kita manifestasikan juga di dalam kehidupan berpartai Golkar kita ini. Kita sebagai contoh. Jadi kemarin kan memang ya kita agak dihadapkan pada satu perbedaan-perbedaan ya, karena mungkin habis pilpres dan sebagainya. Habis itu kita coba untuk kembali membuat tagline yang itu akan memberikan internalisasi adalah satu Indonesia satu kan itu Golkar. Tapi Golkar ini terlihat warnanya ya. Di dalam itu kadang-kadang pelangi tapi tetap ujungnya Insya Allah. Justru ini yang harus kita terus. Baik, Mas Ferry, mungkin sebelum mengakhiri, Mas Ferry bisa sampaikan untuk kadernya atau masyarakat dalam menghadapi pilkada serentak 2020 bisa. Baik, bangun. Mas Nur Bangunnya, saya terima kasih pada pagi ini bergabung dalam berita Indonesia Link ya, kesempatan yang baik, dan kami berharap dan berdoa agar pelaksanaan pilkada serentak khususnya di Jawa Tengah ini berjalan dengan lancar, baik, kemudian tujuan daripada pelaksanaan itu tercapai adalah lahirnya pemimpin-pemimpin yang baik yang mampu merespon dan memberikan solusi terhadap persoalan di daerahnya, dan berharap agar pelaksanaan ini tentu masih dalam suasana pandemi. Kita berharap agar suasana ini kita bisa lalui dan Tuhan memberkati, dan tentu kita berharap harus seluruh masyarakat menggunakan protokol kesehatan. Demi apa? Demi tidak munculnya klaster-klaster baru di dalam pilkada ini. Jadi kalau untuk kadernya? Ya, kemudian ya kader Partai Golkar saya kira ini adalah tugas kita bersama. Kami berharap mari kita sukseskan pilkada ini. Yang kedua, yang ketiga adalah semoga dan kita dorong kader-kader kita akan tampil dan mendapatkan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat di pilkada nanti. Pilkada sukses, sehat selalu. Pilkada sukses, sehat harus. Oke. Iya. Setelah ini kita akan lihat ya berita mengenai pasangan Agus Sukoco, Eko Priyono. Dari mana itu? Ini dari Pemalang, Kabupaten Pemalang. Oh, ya. Yang sudah mendaftarkan dan ketat dengan protokol kesehatan katanya. Betul. Setelah itu juga kita akan lihat wawancara saya kemarin sudah direkam lebih dahulu langsung dari Hotel Regina Pemalang. Berikut. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Agus Sukoco dan Eko Priyono mencatatkan diri sebagai kandidat pertama yang berdaftar ke KPUD Pemalang. Pasangan Agus Eko datang ke KPUD Pemalang dihantarkan pimpinan partai pengusung dan partai pendukung. Kedatangan pasangan ini ke KPUD Pemalang sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat dipimpin langsung oleh Ketua DPD PDIP Pemalang Haji Junaidi. Tampak mendampingi Sekretaris DPC PDIP Martono, Ketua Golkar Rois Faisal, dan Ketua Nasdem Suwarno, serta pimpinan Demokrat dan PAN yang masing-masing didampingi Sekretaris Partai.
Ketua KPUD Pemalang, Mustakfirin, dan komisioner lainnya menerima pendaftaran bakal pasangan calon memberikan sambutan mengenai ketentuan pendaftaran calon dari tanggal atau masa pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada Pemalang 2020 hingga ketentuan yang harus diterapkan yakni protokol kesehatan COVID-19. Agus menyampaikan alasan mendaftarkan diri pada hari pertama pendaftaran karena memang sesuai instruksi DPP PDI Perjuangan. Selain itu juga berkas-berkas yang ada perlu diperbaiki, maka dia dan timnya masih mempunyai banyak waktu untuk menyampaikan perbaikannya. Simpatisan dan relawan Agus Sukoco masih di lokasi deklarasi. Hal ini memang sudah ditetapkan dalam peraturan KPU. Terkait aturan pendaftaran calon hanya diperkenankan untuk bakal pasangan calon, ketua dan sekretaris partai pengusung yang dibatasi di mana pengiring maksimal 50 orang dan yang masuk ke dalam KPU hanya 19 orang. Halo, selamat pagi sahabat Berita Indonesia Link. Anda masih di Berita Indonesia Link pagi dan ini adalah hasil kerjasama kolaborasi Berita Indonesia Link dan Berita Jateng.net. Saat ini Bang Oni sedang ada di Pemalang, Jawa Tengah dan kebetulan bersama Paslon. Ini Paslon Pilbub Pemalang, Jawa Tengah dan sudah mendaftar yang pertama kali. Selamat pagi Mas Agus Sukoco dan Mas Eko Priyono. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Bang Oni sudah bisa dapat waktu untuk bincang-bincang nih. Mas Agus dan Mas Eko, ini kan pasangan pertama yang mendaftar untuk pemilihan Pilkada Bupati Pemalang. Nah, sejauh ini dengan dukungan partai yang ada, ya, Bang Oni pengen tahu, apakah sudah memiliki satu target tertentu? Karena kalau melihat dari latar belakang pasangan ini, sudah lama nih beriringannya ya, mulai dari Februari, konsolidasi, Maret, dan akhirnya betul. Silakan. Ya, target pertama karena kita pasangan Pak Agus Sukoco Eko Priyono, ini persiapannya sudah 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Karena kita menyadari bahwa pesta demokrasi itu dilaksanakan setiap 5 tahunan sekali. Nah, kebetulan pasangan Pak Jumedi Marton ini sudah berakhir 5 tahun menjabat jabatannya, sehingga kami sebagai kader PD Perjuangan dan beliau juga kader, kami sudah dipersiapkan oleh DPD maupun DPP. Dan ini merupakan penugasan dari partai, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan dan inovasi-inovasi yang lain nanti yang akan kita munculkan di dalam pelaksanaan pemerintahan ke depan. Target kami ya harus menang, targetnya harus menang. Karena sekarang ada 3 pasang calon, ya itu karena ini demokrasi ya kita harus sudah punya keyakinan. Mas Agus ini kan posisi terakhir di Dewan dan sangat tahu kontur dari Kabupaten Pemalang ini sendiri. Nah, tentu setahun ini sudah sering duduk bareng dengan Mas Eko. Apa kira-kira yang memang dipersiapkan untuk periode ke depan yang paling prioritas? Terutama setahun ini kan hampir semua daerah terkena pandemi COVID ini turun semua. PAD turun,
dan banyak hal ya, ekonomi juga, kemiskinan juga turun. Apa prioritasnya? Ya begini Pak, dengan kondisi pemilu yang pandemik ini, ini kan memerlukan satu terobosan baru. Karena dengan kehidupan baru, tadi sampaikan panjenengan bahwa semua sektor ini kan terkena. Dan ini tidak hanya Indonesia saja, tidak hanya Pemalang saja, tapi semua. Jadi recovery nanti untuk menggalikan kembali ini, kita butuh waktu itu recovery. Masalah pendapatan daerah, masalah yang hal yang lain. Dan masalah kemiskinan, Pemalang memang masih urutan yang kedua. Urutan yang kedua. Mudah-mudahan dengan tampil kami ini, dengan program Bangun Pemalang, mulai dari desa. Kenapa mulai dari desa? Persoalan apapun itu ada di desa. Ya, kemiskinan ada di desa, infrastruktur dasar ada di desa, pertanian ada di desa, pesantren ada di desa, nah, sekolah-sekolah keislaman juga ada di desa, madrasah dan sanawiyah dan sebagainya itu kan ada di desa semua. UKM juga ada di desa. Ya, UKM ada di desa. Dan Pemalang ini kan kabupaten agraris, ya, beda dengan Pekalongan. Pekalongan jelas dengan program batiknya, Tegal dengan industri logamnya. Jadi Pemalang ini kan mau tidak mau suka tidak suka, kita harus membangun pertanian dan berikan, karena negara agraris. Kita lihat Pemalang itu sebagai penyangga pangan Jawa Tengah. Tapi kenapa beras kita kok dibawa keluar semua? Ya, itu yang menjadi tantangan kita. Nah, karena petani-petani saya ini sekarang kan diijon oleh petengulak-tengulak, dibawa ke Pati, dibawa ke Rembang dan sebagainya. Ke depan saya supaya tidak diijon, tani ini nanti berasnya akan saya beli dengan harga panen nanti. Dibeli dengan harga panen yang bagus, sehingga petani 4 bulan ini dia dapat keuntungan. Dan padinya nanti kita masukkan di perusahaan daerah kami. Jadi kita kan ada punya gudang beras, punya macam-macam. Nah, jadi kalau orang luar mau beli padi atau beras, sudah beli di Pemalang desa nanti. Nah, peningkatan itu kan tentu tidak jauh dengan peningkatan kualitas SDM. Mungkin dari Mas Eko sendiri ada pemikiran dengan Mas Agus ini, peningkatan SDM di Pemalang sendiri gimana untuk? Begini, Pemalang ini memang bagaimana ke depan itu memang prioritas itu, karena sumber daya manusianya itu kenapa kok agak rendah, karena IPM sendiri di Jawa Tengah juga sendiri dari 35 nomor urut ke 33. Kenapa faktor ini terjadi ada di Pemalang? Karena barangkali laju pertumbuhannya itu tidak diimbangi dengan perekonomian, Mas. Begitu kira-kira. Apalagi soal perekonomian setelah terpuruk setahun ini hampir semua daerah genjotnya itu luar biasa ya Mas. Recovery-nya recovery masalah pendapatan, ya pertaniannya, ya kan pemerintahannya juga, APBD-nya juga kan kemarin untuk COVID, untuk ini. Nah, mudah-mudahan ke depan COVID ini segera berakhir dan Pemalang nanti ke depan yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi kan gitu. Boleh tahu PAD Pemalang sendiri terbesar dari mana? Ya, sebetulnya PAD kita hampir 400 miliar ya, dari distribusi. Distribusi karena pajak yang untuk pajak kan yang kan pusat tapi distribusi daerah kan tetap daerah. Tapi yang banyaknya kita tetap dari bantuan pusat ya. DD maupun ADD kan dari pusat semua. Jadi pegawai sekarang total anggaran kita kan 2,4 triliun ya. DAK DAU itu menjadi DAK dan DAU itu menjadi andalan kita kan dari pusat. Nah, sebagai kantong penghasil beras di Jawa Tengah, sejauh mana juga ini rencana dari Mas Agus dan Mas Eko mempertahankan, karena komoditi beras ini banyak daerah yang 5 tahun kebelakangan ini justru tidak surplus karena banyak lahan yang berubah fungsi. Ya, kita mempertahankan lahan lestari, Mas. Lahan lestari dan daerah-daerah pertanian tetap kita pertahankan. Makanya kan sudah ada sekarang RT RW-nya kan sudah ada. Kalau itu tidak boleh nanti melanggar yang daerah pertanian untuk perumahan,
terus yang itu daerah pertama untuk industri, Iya. ya, makanya sudah ada RT/RW-nya. Iya. Itu udah diperjakan, udah selesai. Oke. Ini kan dengan adanya jalan tol, ya, yang menghubungkan langsung dari ibu kota sampai ke Jawa Timur langsung. Ini kan satu terobosan yang memang harus dimanfaatkan oleh setiap daerah yang dilalui. Nah, Bang Oni lihat Pemalang ini menjadi pelintasan yang memang luar biasa banyak, karena destinasi orang mau ke Jawa Tengah, Semarang pasti melalui. Nah, bagaimana kiat untuk memanfaatkan fungsi jalan tol itu sendiri untuk kemakmuran atau pembangunan di Pemalang? Ya, ini kan antara arus barang dan jasa ya. Sekarang misalnya kita mau ke Semarang, kita juga yang dulu sampai 4 jam, kita hanya satu jam lebih sedikit lah, 1,5 jam. Kalau kita mau ke Jakarta yang dulu 6 jam, kita sekarang 4 jam. Jadi produk-produk kita itu kan cepat untuk sampai sasaran. Jadi salah satu keuntungan kita bahwa barang dan jasa itu tidak tidak terlalu lama sudah sampai. Itu keuntungan kita ya, arus dan jasa cepat kita lakukan. Sejauh mana pandangan Mas Agus dan Mas Eko mengenai investasi di Pemalang ini menarik bagi para investor? Karena satu, ini jalan tol sudah ada, lahan juga banyak. Begini Pak, investor itu kan kepengen cari lahan yang murah. Ya. Sekarang ini kalau investor datang kemanapun, tidak hanya ke Pemalang, kalau datang investor pasti harga tanahnya mesti tinggi ya Pak, mesti tinggi kalau di rakyat. Makanya saya punya pikiran saya dengan Pak Eko itu nanti membuat lahan itu yang lahannya pemerintah daerah. Jadi kalau satu kawasan, kawasan industri itu bagi pengusaha yang mau masuk ke Pemalang silahkan pakai tanah itu. Nah, saya sebagai pemerintah daerah sebagai sharing tanah itu. Tapi satu hal yang saya minta, tenaga kerja harus dari Pemalang. Jadi anak-anak Pemalang semua, anak bangsa Pemalang, pemberdayaan. Tapi kalau yang teknik, yang ahli, kalau memang sini tidak ada, silahkan bawa. Izin juga akan saya permudah. Izin itu tidak usah berbulan-bulan, selama seminggu harus selesai, sebetulnya harus selesai. Kalau kepala dinasnya nanti tidak mau laksanakan, ya suruh istirahat saja, cari orang yang mau bisa kerja. Kenapa izin itu terus presiden loh, presiden itu ketat tuh terhadap menentukan pada kita itu kalau izin harus dipercepat. Dan itu sudah itu sejalan dengan ini berarti ya keinginan Presiden Jokowi juga birokrasi untuk investasi itu tidak dipersulit. Soalnya sarana kita untuk kemakmuran kita memang sarana sandang, pangan, papan ya. 3 hal ini kalau papannya terpenuhi, sandangnya ada, cara pangannya ada, saat 3 hal ini kan Pak. Nah, pasaran papan adalah perumahan, sekarang ada subsidi pemerintah dan sebagainya. Tapi kita tempatkan pada daerah-daerah yang zonanya untuk perumahan. Terus zona kalau protokol kesehatan, PD Perjuangan Eko Priyono dan Agus Koco insya Allah akan mentaati. Tadi baru dideklarasikan tadi. Karena nanti PKPU-nya akan ada sanksi yang keras. Nah, terhadap semua saudara-saudara kita, warga Pemalang ya saya mengharap pilihlah calon yang sesuai dengan hati nurani. Tapi Eko Priyono ingin membangun Pemalang lewat dari desa untuk Pemalang. Nek desa ini moncer, Pemalang mesti moncer gitu Pak. Mas Agus, Mas Eko, ini bagaimana sejauh ini koordinasi dengan partai pengusung, dengan partai pendukung dalam pembentuk tim sukses itu sendiri? Oh iya, selama ini sudah berjalan dengan baik. Seperti hari ini. Koordinasinya juga sudah baik. Seperti hari ini dengan Partai PAN, Partai Amanat Nasional yang sangat-sangat mendukung penuh program Agus Koco dan Eko Priyono ke depan, juga ikut serta membangun dan memikirkan Pemalang seperti apa dan bagaimana. Saya tambahi, jadi dengan partai pengusung dan pendukung kita koordinasinya seperti hari ini dengan kita disampaikan Pak Eko tadi, Partai Amanat Nasional kita sosialisasi dengan pimpinan-pimpinan partai PAC, ranting dan sebagainya. Besok lusa dengan Partai Demokrat, lusanya lagi dengan
Ditambah lagi dengan PAN, dengan Golkar, insya Allah solid. Nah, sama saya punya program solid bergerak untuk Pemalang maju. Oh, siap. Tapi minum dulu Pak. Ya, minum dulu. Nah, sambil ngeteh nih ya, ngeteh mochi. Nah, gini, itu balik lagi ke soal protokol kesehatan ya. Memang kemarin Bang Oni juga sempat review jalannya pendaftaran Mas Eko dan Mas Agus ini sangat patuh ya dalam protokol kesehatan. Nah, yang kedua adalah pertanyaannya satu, bagaimana cara Mas Agus dan Mas Eko juga merangkul para milenial. Ini kan milenial juga di Pemalang luar biasa besar. Bang Oni sempat lihat malam ke alun-alun, anak-anak muda ya sekarang juga kan lebih ke digital platform. Dia juga harus menjadi acuan juga bagi Mas Eko dan Mas Agus untuk dalam persiapan juga. Gimana plannya? Plannya kita kan sudah bentuk tim khusus untuk Mensos. Mensos sudah kita persiapkan untuk serangan udara. Infanteri juga lewat sosialisasi ini. Mensos cukup banyak, anak-anak muda kita lewat Mensos yang untuk serangan atas. Ada kelompok, kita bentuk tim sendiri itu sudah siap. Dengan anak muda kita beberapa hari ini kita selalu malah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepemudaan ya seperti voli, pingpong dan sebagainya, sepak bola. Ini kan anak muda semua sih. Ini kita selalu mensupport kegiatan itu. Nah, satu lagi, kembali ke soal protokol kesehatan. Pak Presiden sangat tegas kepada Bawaslu, coba jangan sampai ada klaster dari kampanye gitu kan ya. Apalagi kemarin juga DKI Jakarta melakukan PSBB lagi. Nah, handicap apa yang menjadi obstacle bagi pasangan Agus sama Eko ini untuk setelah penetapan selama 2,5 bulan ke depan sampai tanggal 9 itu yang memang menjadi perhatian? Ya, pertama nanti bisa dilengkapi oleh Pak Eko. Yang menjadi perhatian setelah nanti kita ditetapkan berarti kan kami sah ya. Besok tanggal 13 berarti tidak bakal calon lagi, sudah menjadi calon. Sedangkan ini kampanye ini dalam situasi yang pandemi. Betul. Nah, sehingga kita mengetap cara-cara ya kita pertama dudor sosialisasi di masing-masing RT RW yang jumlahnya tidak terlalu banyak, maksimal harus 50. Partai pengusung pendukung dengan partai pengusung pendukung kita bagi rata Pak. Pengusung pendukung ada 4 partai, ada relawan dan sebagainya. Nah, itu harus ke bawah. Kita punya relawan dari kabupaten sampai dengan desa sudah terbentuk beberapa desa. Nah, itu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Yang kedua dari partai kami itu terbentuk sudah sampai anak ranting, anak ranting. Ya, memberi penjelasan pada masyarakat ya itu sebenarnya door to door sama itu harus tatap muka, Nah, itu memang sekarang posisinya begitu Pak. Baik. 2 pertanyaan terakhir. Harapan Mas Agus secara pribadi terhadap pelaksanaan pilkada serentak hingga nanti tanggal 9 Desember. Harapan saya kepada saya pribadi dan pasangan Agus Koco Eko Priyono dan masyarakat semuanya supaya mematuhi protokol kesehatan. Kepada teman-teman, teman saya, saudara saya, Mas Eskandar dan Pak Agus, Mas Agung beserta wakilnya, patuhilah protokol kesehatan. Jaga kondusivitas kita, saudara semua. Ya, kita harus legowo ya, kalau siapapun pemenang harus kita hormati gitu ya. Dan jangan biasa-biasa santai-santai saja, masyarakat sudah tahu siapa yang akan memilih. Baik. Saya mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Pemalang. Pilihlah yang cerdas, apa sesuai kata hatinya, bahwa Pemalang itu memang memerlukan seorang negarawan yang sesungguhnya. Artinya yang paham betul akan membangun Pemalang atau tidak. Itu saja sampaikan kepada partai siapapun pengusungnya, itulah
Agus Sukoco dan Eko Priyono ke depan akan memajukan Pemalang, khusus juga akan membangun Pemalang. Jadi sisa umur kita, Pak Agus Sukoco dan Eko Priyono, hanya untuk sebuah pengabdian untuk Pemalang, karena umurnya sudah tua. Tua tapi tetap semangat. Tua lebih semangat untuk membangun. Baik, prinsipnya jadi yang saya tangkap, yuk ini kan ada 3 pasangan, yuk sama-sama berkonsentrasi dengan benar, baik, atuhi protokol, siapapun itu nanti adalah menjadi yang terbaik untuk Pemalang, pembangunan Pemalang. Dan itu pilihan rakyat lah, pilihan rakyat Pemalang. Terima kasih Mas Agus, Mas Eko atas waktunya. Sudah menyiapkan waktu wawancara dengan Berita Indonesia Link dan pagi, dan ini adalah kolaborasi Berita Indonesia Link dengan Berita Jateng.net, dan mudah-mudahan nanti setelah penetapan kita bisa ngobrol lagi lebih intensif untuk menggali apa sih misi visinya. Tadi udah ada sih sebenarnya tujuannya apa, tapi kita akan detail lagi nanti setelah penetapan. Terima kasih waktunya. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, itulah bincang-bincang dengan pasangan Agus Sukoco dan Eko Priyono, paslon saat ini untuk Pilkada Bupati di Pemalang. Dan sampai jumpa, kita lanjut ke segmen berikutnya. Ya, sahabat Berita Indonesia, itulah wawancara eksklusif kami dengan Mas Agus Sukoco dan Eko Priyono. Beliau berdua adalah paslon untuk Pilkada di Pemalang, Jawa Tengah. Ya, ini sepertinya geliat Pilkada langsung sudah sangat terasa dan sudah mewarnai kehidupan masyarakat Jawa Tengah ini. Partai Golkar sendiri saya rasa juga sudah ambil bagian penuh dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini ya, Mas Ferry ya. Jadi apa sih harapan terakhir pelaksanaan Pilkada ini agar nanti bisa berjalan dengan baik, sehat, seperti tadi kita bahas. Selama ketegasan KPU sama Bawaslu ya. Ya, saya kira ini terima kasih ya. Kita berharap Pilkada serentak ini berjalan dengan baik. Artinya memang harapan masyarakat ini benar-benar nanti bisa diwadahkan dan diimplementasikan, dilaksanakan dengan baik. Satu, yang kedua tentu kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Yang pertama adalah kita agar berharap partisipasi publik ini tetap tinggi, tetapi di saat yang sama kita menghadapi suasana pandemi atau COVID. Nah, ini kita mohon betul agar KPU, penyelenggara KPU bisa memberikan satu aturan-aturan yang betul-betul menerjemahkan tantangan yang ada di sini. Satu sisi partisipasi tetap tinggi, satu sisi masyarakat terlindungi daripada ancaman atau pandemi yang ada di ini. Dan tentu berharap kualitas penyelenggaraan pun tentu lebih baik. Baik, Bang Oli, kayaknya ini segmen Pilkada sudah. Oke, terima kasih Mas Ferry. Ini masih banyak aktivitas lagi menunggu. Terima kasih sudah hadir. Saya selalu ya. Baiklah, sebagai penutup nih, segmen dari Berita Pilkada Serentak 2020 adalah himbauan kembali dari Presiden Jokowi. Dia meminta sekali lagi protokol kesehatan, karena Pak Jokowi tidak ingin ini masyarakat nanti akan terjadi kluster-kluster baru di masyarakat karena tidak disiplin dalam proses masa kampanye hingga pemilihan nanti. Berikut beritanya. Terima kasih Mas Ferry. Terima kasih. Siap. Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan terkait pelaksanaan protokol kesehatan pada saat proses pilkada dan penyelenggaraannya. Kala itu, Presiden membahas mengenai lanjutan pembahasan persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Terkait pelaksanaan protokol kesehatan, Presiden Joko Widodo memberikan 3 arahan tegas. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. Pertama, bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar. Yang kedua, keberhasilan untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi. Yang kedua, keberhasilan kita untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi adalah jika kita berhasil menangani permasalahan kesehatan. Menurutnya, jika berhasil menangani masalah kesehatan, maka berbagai permasalahan lain bisa turut serta tertangani.
Untuk itu Presiden menekankan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan. Harus benar-benar ditegakkan dan tidak ada tawar-menawar. Oleh karena itu, sekali lagi, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar. Hal seperti ini menurut Presiden Joko Widodo harus menjadi perhatian dan tidak bisa dibiarkan. Presiden Joko Widodo juga menambahkan penyelenggaraan pilkada tetap harus dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir karena memang kita tidak tahu, negara manapun nggak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Oleh sebab itu, Presiden menegaskan penyelenggaraan pilkada harus dilakukan dengan normal baru atau cara baru. Presiden meminta semua pihak penyelenggara pemilu untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan. Pihak-pihak tersebut meliputi KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan dan penegak hukum, seluruh aparat TNI dan Polri, dan seluruh tokoh masyarakat atau organisasi. Dan pada kesempatan ini saya minta kepada semua pihak, kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan dan penegak hukum, kepada seluruh aparat TNI dan Polri, seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan. Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, Jokowi juga meminta agar kualitas demokrasi dijaga dan ditingkatkan saat penyelenggaraan Pilkada 2020. Saya juga minta agar kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini, demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang. Presiden Joko Widodo memberikan 4 arahan terkait penyelenggaraan pilkada sebagai berikut. Oleh sebab itu, yang pertama saya minta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri tetap terus bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Dan yang kedua, kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik sara, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah. Dan kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah. Dan kita juga harus mendorong masyarakat untuk mempelajari track record calon agar daerah memperoleh pemimpin yang baik, yang terbaik. Yang ketiga, saya juga meminta kepada penyelenggara pilkada untuk bekerja keras, menghasilkan proses pilkada yang berkualitas, netralitas, profesionalitas, dan transparansi. Penyelenggara pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita, sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah, serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil pilkada yang kita lakukan. Terakhir, saya mengharapkan dukungan dari para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para aktivis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya yang tadi saya sampaikan. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.